Aku cobain share screen dulu ya terkait materinya. Share. Oh ya, aku slideshow dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Boleh dicek dulu untuk yang hadir online ataupun offline, slideshow-nya udah muncul? Sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Aku izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak atas undangannya bagi para panitia yang menjalankan kuliah umum ini, juga jajaran dari Untirta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Saya mohon izin juga tidak bisa hadir ke lokasi, padahal pengen banget nih untuk sharing langsung ke teman-teman mahasiswa, terutama di Untirta. Nah, jadi kebetulan saya juga baru nyampe nih, baru pulang sebenarnya. Jadi aku izin untuk share materinya, mungkin nggak terlalu mendalam, tapi aku coba sharing juga ke teman-teman. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan karena sesinya online, mungkin boleh dibantu di akhir ya untuk dibacakan agar suaranya bisa terdengar ke saya di sini. Nah, aku juga mau open sih, barangkali ada teman-teman yang hadir online atau malah offline mau bertanya, boleh di kolom komentar kita diskusi aja. Aku suka nih diskusi. Kita akan sharing ya terkait pengawasan mutu kalau di Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya quality control. Nah, untuk di sektor pangan khususnya. Jadi izin memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah sempat disebutkan, terima kasih banyak. Di sini saya menjelaskan terkait pengalaman kerja saya. Jadi saya lulus S1 di Universitas Pajajaran, masih satu alma mater dan satu angkatan dengan Bapak Musa. Kita sohib dulu ya. Salam kenal Pak Musa. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lagi lah. Karena enak nih nanti kalau kita sharing, ketika aku sharing terkait dunia QC, Pak Musa itu bisa sharing terkait dunia QA. Jadi akan relate sebenarnya. Nah, jadi aku S1 di teknologi pangan, ketika lulus Musa langsung kerja, aku masih ngendep ya di kampus. Dan di sini aku lanjut S2 sebagai Magister Teknologi Agroindustri. Dan setelah lulus, pekerjaan formal pertama saya di bagian industri pengolahan makanan. Nah, tadi sempat disebutkan mereknya, tapi aku izin ya selama sesi aku nggak nyebut merek karena aku nggak bawa nama perusahaan juga di sini. Untuk posisi saya pertama kali masuk di dunia industri pangan sebagai quality control di penerimaan bahan baku, raw material. Nah, jadi di situ aku menjabat sebagai QC, monitoring dan improvement. Setelah setahun berjalan, aku mendapatkan kesempatan dari departemen headku karena kebetulan dia handle dua bagian. Ada incoming, ada in process. Nah, jadi aku jadinya ikut diberi tanggung jawab lebih agar bisa handle bagian in process juga. Jadi di sini aku bisa mengetahui proses inspeksi dari awal masuk material ke perusahaan itu seperti apa dan di area proses juga seperti apa. Karena di sini aku handle dua area ya, di raw material dan juga di produksi. Untuk areanya fokus di produksi pembuatan mie-nya, mie instannya. Nah, jadi memang industri tempat aku bekerja dari awal sampai saat ini industri pengolahan mie instan. Jadi emang salah satu produk penyelamat para mahasiswa ya, para teman-teman ya. Kalau udah akhir bulan terutama. Aku juga jadi makin sering makan mie instan sekarang-sekarang. Nah, di beberapa tahun saya bekerja, saya mendapatkan peluang untuk bisa tanda kutip banting setir ya. Karena awalnya aku dari teknologi pangan, aku kerja di QC incoming, aku kerja di QC in process. Aku banting setir ke bagian SR, Human Resource General Affair. Nah, di sini aku sebagai Learning and Development Supervisor. Barangkali ini doa dari orang tua juga ya, karena memang dulu aku S2 tuh harapannya bisa jadi dosen, bisa jadi pengajar gitu. Alhamdulillahnya terkabul jadi dosen di industri. Karena di learning and development ini aku sebagai yang panjang tangan untuk adanya sharing knowledge di perusahaan. Jadi aku ingat banget pertama kali aku masuk ke SR bagian L&D, aku memfasilitasi kegiatan pembelajaran gimana caranya ngaspal jalan, gimana caranya ngecas bakteri forklift, gimana caranya ngebikin epoksi. Wah, itu banyak banget tuh pelajaran-pelajaran yang saya bantu fasilitasi
Karena tujuannya itu agar orang-orang di area pabrik bisa mengetahui tidak hanya satu orang khusus, tapi ada banyak orang khusus yang bisa mengetahui materi-materi yang ada. Jadi banyak yang bisa backup lah pekerjaannya gitu. Jadi dalam arti ketika saya di L&D sampai saat ini, saya bisa melihat sudut pandang perusahaan dari jangkauan yang jauh lebih luas. Kalau dulu di QCRM, aku hanya fokus di bagian gudang, jadi aku berkelut dengan orang-orang gudang, orang-orang warehouse. Nah, ketika aku di produksi, aku berkelut di orang-orang produksi ya, panas-panasan di area fryer gitu. Kalau di gudang, dingin-dinginan di area warehouse gitu ya. Nah, sekarang aku bisa melihat semuanya. Dari yang kedatangan warehouse, baik itu non-operasional kayak PPIC, kayak purchasing, itu aku bisa dekati dan aku fasilitasi kegiatan pembelajarannya. Jadi bagi teman-teman kalau mau ada pertanyaan terkait dunia kerja, boleh banget. Aku akan open karena aku juga punya pandangan yang barangkali bisa aku sharing ke teman-teman. Aku juga punya tujuan sih dalam arti latar belakang ketika aku melakukan pembelajaran, terutama untuk sharing ke teman-teman mahasiswa. Aku pengen teman-teman di sini, mungkin ada yang semester 3, ada yang semester 5 gitu ya. Aku pengen teman-teman bisa tahu dunia kerja itu seperti apa. Jadi bisa mempersiapkan apa nih yang harus disiapin gitu. Nah, jadi harapannya teman-teman boleh banget bertanya mau tentang QC, mau tentang dunia kerja, mau tentang CV itu boleh karena aku juga open untuk sharing ke teman-teman. Untuk sertifikasi tadi sudah disebutkan karena saya banting setir, jadi memang ada yang harus saya kejar dan saya mengejar dengan sertifikasi BNSP dan juga Certified Corporate Trainer. Di Learning and Development karena punya latar belakang quality control, saya mendeliver materi-materi terkait QC juga. Jadi masih jadi core deliver untuk materi-materi pengawasan mutu. Dan di sini saya juga di saat ini ya, jadi saya selain bekerja, saya juga ikut join di komunitas pembelajaran. Di sini saya ikut join ke komunitas PDP Course, nah People Development Partner. Barangkali teman-teman ada yang merasa ingin mengetahui tentang spesifik Departemen Kerja area ini tuh seperti apa sih? Atau spesifik keilmuan ini tuh seperti apa sih di area kerja? Nanti boleh konfirmasi di PDP Course, karena aku juga salah satu yang deliver di situ. Karena di sini banyak banget praktisi yang join di PDP Course. Dan selanjutnya aku juga join di ranah yang fokus di quality, Ikatan Kualitas Indonesia. Ini yang lebih spesifik ke ranah lebih luas di quality. Nah, contohnya kayak sertifikasi quality, bagaimana caranya penerapan ilmu yang dipelajari di kuliah pada area quality gitu. Nah, di sini bisa banyak sharing terkait quality, entah itu QC ataupun QA. Ini untuk pengenalannya dan untuk materinya kita akan membahas terkait pengawasan mutu di industri pengolahan makanan. Jadi kalau kita sambungkan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Musa bahwa dalam pembuatan kemasan itu ada banyak kaidahnya, ada banyak bagaimana caranya tidak ada pemalsuan, fraud tadi gitu ya. Dan gimana caranya biar bisa menjaga produk yang dikemasnya nantinya. Itu adalah proses pembuatan kemasannya. Dan di sini aku akan bahas ke teman-teman ketika kemasan itu sampai ke salah satu industri pengolahan akan gimana sih pengawasannya gitu, pengawasan lebih lanjutnya. Sampai nantinya si produk ini sampai ke tangan teman-teman semua sebagai sebuah mie instan gitu. Nah, aku bisa sharing nanti ya ke teman-teman. Dan sebenarnya aku nggak menutup kemungkinan kalau ada yang mau bertanya di tengah-tengah penjabaran. Jadi kalau memang ada yang mau bertanya offline, boleh disampaikan aja. Tapi kalau ternyata ada kesulitan, teman-teman boleh nih ada link yang bisa di-scan atau bisa difoto dulu ya saat ini. Ini kalau mau melakukan tanya jawab bisa melalui Slido. Jadi aku coba buka juga. Ini adalah media untuk bertanya. Jadi teman-teman boleh di-scan, dibuka linknya, nanti bisa memasukkan pertanyaannya, apa yang mau ditanya terkait entah itu QC, entah itu packaging, atau mungkin terkait dunia kerja, boleh. Nanti teman-teman yang buka Slido bisa lihat pertanyaan yang udah disubmit temennya, dan bisa di-like gitu ya kalau mau. Wah ini pertanyaannya relate banget nih, aku pengen ini ditanyain dong, pengen dijelasin dong ya, boleh ya. Aku buka, jadi boleh teman-teman kalau mau ada pertanyaan, bisa membuka Slido-nya, ketik slido.com. Lalu bisa diketik angkanya 619 6119 104. Enter kode.
6119 104 104. Nah, jadi kalau mau di kolom komentar Zoom juga boleh ya, buat yang hadir online nggak apa-apa. Kita coba sharing terkait area kerja, terutama di area quality. Aku coba tes dulu. Nah, ini muncul ya. Jadi teman-teman bisa ya, bisa pakai. Kita akan coba mulai untuk materinya. Nggak banyak, karena aku harapannya sih bisa ada diskusi. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh resen ya, biar aku ada notifikasinya, nggak apa-apa. Jadi untuk pembahasan hari ini yang aku sampaikan sebenarnya cuma empat. Pertama terkait bisnis proses, karena sebelum kita masuk ke area operasional, aku harapannya sih bisa memberikan wawasan kalau industri itu seperti apa sih, biar nanti kita sama-sama seragamkan bahasanya. Yang kedua terkait konsep perbedaan antara QC dan QA. Kalau tanda kutip bedanya antara aku dan Musa gitu ya. Aku QC-nya, Musa QA-nya. Dan Musa udah ada jabatan juga ya di area produksi ya. Nah, sekarang yang ketiga ada juga cakupannya di manufaktur. Tadi aku sebut incoming, in process, nanti ada lagi outgoing. Kita bahas satu-satu. Dan teman-teman kalau mendengar quality control atau pengawasan mutu biasanya diandaikan sebagai seorang polisi di jalanan gitu. Nah, sebenarnya setelah dihentikan sama polisi itu si material yang dihentikan ini harus diapain sih? Nanti kita bisa bahas di alur disposisi. Kita coba bahas satu persatu ya. Ini terkait dunia industrinya dulu. Jadi dalam industri manufaktur, di sini ada beberapa departemen yang ikut berkolaborasi. Jadi aku ambil dari literatur Fauziah di sini, aku modifikasi. Di sini ada beberapa departemen yang teman-teman akan berkoordinasi kalau bekerja di industri manufaktur. Oke, jadi pertama kali yang berhubungan dengan konsumen itu biasanya departemen marketing. Marketing ini melihat kira-kira gimana ya untuk produk kita ini bisa masuk ke area area mana, varian mana yang laku, mau dijual kemana gitu. Itu ditentukan oleh tim marketing. Setelah marketing melihat, dia misalkan melihat ada peluang, oh boleh dong di area Banten, di Serang gitu ya. Aku mau varian goreng sebanyak 1.000 dus dikirimkan ke depo A misalkan. Nah, di situ disampaikan dari pihak marketing ke tim manufaktur. Di sini disampaikannya ke PPIC pertama kali. Teman-teman kalau belum pernah dengar, PPIC itu adalah Production Planning Inventory Control. Jadi area yang menghandle perencanaan area produksi itu seperti apa. Oke, gimana caranya 1.000 dus ini bisa dihasilkan dalam waktu 3 hari misalkan. Itu dikelola oleh PPIC. Karena PPIC akan melakukan pengolahan, oke, dengan 1.000 dus yang kita butuhkan, kita akan pesan kemasan ke industri Musa berapa banyak nih? Kita harus pesan flexible packaging berapa roll. Nah, soalnya kalau beli ke bisnis to bisnis tuh biasanya bukan pieces, tapi unit yang dijual oleh bisnisnya. Contohnya di flexible packaging tuh hitungannya roll. 1 roll, 2 roll gitu. Mau berapa roll nih kita bikin untuk 1.000 dus? Itu diolah oleh PPIC. Setelah PPIC mengelolanya, materialnya, terus produksinya juga di planningkan oleh dia. Sebenarnya dalam 3 hari ini kita butuh berapa alur produksi sih, itu di planning oleh PPIC. Setelah PPIC mengelola data tersebut, disampaikan kepada tim produksi. Oke, kita ada permintaan 1.000 dus goreng, tolong dikelola agar 3 hari bisa dihasilkan gitu. Nah, nanti PPIC juga akan menyampaikan informasinya ke purchasing. Karena di sini ada tim yang melakukan pembelian bisnis to bisnis untuk material yang dibutuhkan. Kalau di aku misalkan di industri pengolahan mie instan tuh ada tepung terigu, ada terkait kemasan, ada terkait untuk bahan-bahan premixnya gitu, ada bahan segarnya itu dibeli oleh purchasing. Jadi purchasing akan berkoordinasi dengan area supplier dan nantinya di supplier ini akan mengirimkan materialnya ke warehouse. Nah, di warehouse ini ada QC yang pertama. Yang tadi aku bilang ini adalah QC incoming. Setelah masuk ke warehouse raw material, nanti material akan dikirimkan ke area produksi. Misalkan tadi ada terigu, dikirimkan ke area produksi. Ada kemasan goreng, flexible packaging, dikirimkan ke area produksi. Nanti di sini ada QC lagi. Nah, ini adalah QC in process. Setelah produksi berjalan, nanti akan menghasilkan finish good, kita sebutnya.
FG atau kita sebut sebagai produk yang siap dikirimkan. Entah itu terkemas primer, sekunder, tersier, setelahnya dikirimkan ke bagian gudang finish good, warehouse finish good. Di sini ada lagi QC-nya. Ini adalah QC outgoing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Baru setelah ini berjalan, setelah sampai finish good, nanti material finish good akan dikirimkan ke depo yang di request oleh marketing. Kalau dikirimkan ke depo Serang, nah dikirimkanlah ke sana gitu. Di sini ada beberapa departemen lain ya, kayak akunting. Akunting ini yang melakukan pembayaran. Kalau purchasing itu yang hanya melakukan deal-nya aja. Jadi purchasing nggak megang duit di sini. Akunting yang pegang. Akunting akan melakukan pembayaran ke supplier. Kalau udah oke, nanti supplier akan kirimkan ke warehouse. Di sini juga ada bagian R&D. Dia yang melakukan research and development untuk varian-varian baru atau mungkin improvement sesuatu ya. Ada yang nanya juga, sebenarnya kalau R&D untuk single produk tuh dia ngelakuin apa sih? Contoh misalkan minuman isotonik gitu ya, itu kan perusahaan besar dan dia single produk. Dia R&D-nya melakukan evaluasi apa, development apa gitu. Nah, itu dia bisa mengevaluasi komponen-komponen yang dipakai. Contoh misalkan kita ada pemakaian botol dari industri packaging. Botolnya ini kita mau beli dari supplier baru. Nah, ketika mau dipakai ada perubahan spesifikasi nggak nih biar dia bisa lebih murah? Hmm. Kalau perubahan spesifikasinya udah ditentukan, saat dibeli, sebelum dibeli, ya, sebelum dibeli, R&D main di situ. R&D akan trial. Ini bisa nggak ya kalau formula kemasannya kayak gini? Kualitasnya masih aman atau enggak nantinya gitu. Itu akan dikelola oleh R&D. Dia akan research development improvement di situ. Bisa juga dia mengevaluasi untuk produk-produk yang mau dibuat dalam bentuk kemasan lain ya, itu antara R&D dan marketing. Nah, kurang lebih ini ya untuk bisnis proses di manufaktur. Kita udah lihat ada warehouse, ada produksi, ada PPIC, marketing. QA-nya mana? Quality assurance-nya mana? Kalau QA ini cakupannya di seluruh bisnis proses ini. Jadi semua siklus itu adalah ranah pekerjaan dari QA. Kita akan bahas lebih lanjut ya di next-nya. Nah, bisa dihapus dulu ya. Tuk, 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 tuk. Oke, kita lanjut untuk pembahasan bedanya antara QC dan juga QA. Tadi kalau kita bahas QC itu areanya lebih kecil ya, dia melakukan inspeksi secara spesifik dan secara rutin setiap hari. Tapi kalau QA dia seluruh perusahaan. Lah, gimana kerjanya? Jadi QA ini menjamin, namanya kan assurance ya, dia menjamin gimana caranya produk kita ini bisa berkualitas. Itu dijamin sama QA. Cara menjaminnya gimana? Dengan membuat prosedur, dengan membuat peraturan, dengan comply regulasi, itu QA. Dan di sini QC dia panjang tangan dari QA. Ketika oke, ini area produksi, kamu ada standar kriteria produksi suhu harus sekian, kamu jalankan suhu penggorengan gitu ya, kamu harus di 130-an misalkan, atau 200 derajat Celciusan gitu. Tolong dikontrol. Nah, itu dilakukan oleh QC. Pemantauan secara rutin, oke, di jam ini suhunya sama, di jam ini suhunya sama, secara operasional full, dia suhunya terjaga. Itu QC. QA yang menentukan aturannya. Dia menjamin produk dengan regulasi gitu. Dan di sini QA sifatnya proaktif. Dia nggak boleh ada kejadian yang bikin produknya nggak bisa dijual di perusahaan. Jadi contoh misalkan, gimana caranya mie ketika udah digoreng, hasilnya tuh kering. Jangan sampai mie-nya udah digoreng, masih basah, dikemas, dan akhirnya malah bikin rusak atau cepat busuk gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu dijaga oleh QA dengan membuat sistem. Dia harus mencegah gimana caranya produk nih baik-baik aja. Nggak ada hal yang jelek gitu. Itu QA. Sedangkan QC dia sifatnya reaktif. Dia akan bekerja ketika pengecekan rutin dia ditemukan ada ketidaksesuaian. Itu pekerjaannya akan jalan dari QC. Secara harian dia inspeksi, pengecekan. Oh, ada yang tidak sesuai. Dia harus komunikasikan. Karena tanggung jawabnya adalah menjaga kualitas di areanya. Jangan sampai produk ini lolos dari area kerjanya dia. Jadi dia akan menangkap defect untuk QC. Sedangkan QA dia preventive defect. Makanya QA ini bikinnya sistem. Kalau QC ini bikinnya ada melakukan sampling,
pengolahan data, menggunakan tools-tools untuk pengecekan gitu ya. Dan QA keseluruhan bisnis, QC fokus pada produk hasil. Secara keseluruhan, QC dan QA ini keduanya penting untuk bisa menjamin memantau agar produk tetap berkualitas. Dari beberapa industri itu ada beberapa perbedaan ya. Ada yang QC satu departemen khusus, ada yang QA satu departemen khusus, ada yang digabung gitu ya. Ada yang fungsinya satu departemen ada dua dua tim yang berbeda gitu. Itu beda-beda tergantung industrinya. Jadi mau dibuat ramping atau dibuat dibuat gemuk itu ada di ranah industri yang ada. Karena aku juga sharing ke teman-teman, ada yang QC-QA-nya digabung, ada yang dipisah gitu. Itu ada banyak perbedaan. Kalau di tempatku juga ada keunikan untuk lab-nya tidak di QC, lab-nya di QA. Nah, itu kan ada hal yang lain juga. Ini secara resumnya ya. Nah, kita coba bahas biar teman-teman punya bayangan nantinya aku lulus dari teknologi pangan kerja di mana ya gitu. Apakah mau di industri kemasan, apakah mau di industri pembuatan produk ke konsumen atau di retail gitu. Teman-teman harapannya bisa ada bayangan kalau mau ke industri manufaktur ada beberapa pilihan ini sebagai lulusan teknologi pangan. Untuk di QC itu bisa menjadi QC analis. QC analis itu QC quality control yang jadi rajanya laboratorium, bekerja di area lab, fokus untuk melakukan pengujian secara rutin. Misalkan pengujian organoleptik, ngicip makanan gitu ya. Itu beneran ada loh di industri aku, setiap shift ada pengecekan makan tuh. Aku sampai naik berapa kilo waktu di QC produksi. Nah, terus ada juga pengujian mikrobiologi, ada pengujian kimia atau fisik fisik atau sensori langsung gitu ya dengan mata itu bisa di QC analis. Tapi kalau misalkan pengujian inspeksi matanya bisa dilakukan di lapangan, biasanya dilakukan oleh yang kedua, yaitu QC field atau QC inspector. QC yang melakukan pengawasan langsung di area lapangan atau yang melakukan sampling dibawa ke analis untuk bisa dicek. Ini QC field atau inspektor. Ada juga QC admin, dia yang melakukan proses pengolahan data atau mungkin misalkan masih manual gitu ya, diinput oleh admin, nanti admin yang akan membuat laporannya itu bisa jadi QC admin. Aku dulu tanda kutip QC admin juga untuk melakukan pengolahan data. Terus ada juga QC monitoring yang cakupannya lebih luas dari QC yang biasanya cuma di satu area gitu ya. Dia melakukan patrol, monitoring terus secara berkala biar tahu secara keseluruhan kualitasnya gimana. Ada juga quality control improvement. Nah, improvement ini jabatanku ketika dipegang noodle sama incoming. Aku melakukan evaluasi sebenarnya kriteria pengecekan yang ada tuh udah oke atau belum sih? Sebenarnya mesin-mesin yang kita sudah punya nih masih mumpuni atau harus diimprove sih gitu. Ada hal yang bisa lebih bikin menguntungkan atau menjaga kualitas di area kita nggak ya? Nah, itu yang mikirnya QC improvement. Jadi di sini aku sebagai QC improvement saat bekerja. Selain itu ada juga ranah QA, Quality Assurance. Ini teman-teman kalau mau kerja di ranah office ada di QA. Tapi tergantung ranah QA-nya juga ya. Kita coba bahas nih. Yang pertama ada QA regulatory, menjamin produk agar bisa memenuhi persyaratan atau regulasi nasional ataupun internasional. Tadi disebutkan ada namanya ISO 22000, ada ISO 9001, ada ISO 14000, ada ISO 45000. Nah, itu kalau di tempatku udah harus di luar kepala tuh. Jadi teman-teman kalau yang belum mengetahui atau belum kenal gitu ya sama ISO itu coba dikenali karena itu hal yang wajib. Kalau industri makanan yang mau diekspor tuh minimal biasanya ada ISO 22000. 22000 itu tentang mutu, tentang sorry, 22000 itu tentang food safety, tentang keamanan produk. Gimana caranya produk yang dimakan nggak bikin sakit itu 22000. Kalau terkait manufaktur atau obat atau misalkan industri pembuat apapun tuh biasanya ada 9001. Itu terkait mutu, quality management system. Nah, dua itu biasanya yang penting untuk diketahui. Kalau 22.000 itu udah termasuk GMP, HACCP, itu ada di 22.000. Kalau 9.001 itu terkait ketertelusuran, terkait dokumentasi yang bagus gitu ya, terkait PRP itu ada di 9.001. Nah, ini terkait regulatori itu untuk memenuhi itu, biar kita bisa dapat sertifikasi itu dan terus dapat itu untuk diperpanjang tuh gimana? Jadi tadi disebutkan aku berpengalaman internal auditor juga, jadi ini juga ada hal rutinnya untuk diaudit setiap tahun.
Jadi concern kualitas secara sertifikasi ini tinggi ya. Jadi ada auditnya, ada evaluasinya, ada instansinya gitu. Selain ISO, kita ada juga yang di lokal seperti SNI. SNI itu dari Kemenperin ya. Ada SJPH dari MUI, ada BPOM, beberapa regulasi izin edar atau regulasi kategori pangan itu ada di BPOM. Ada juga NKV. NKV ini kalau teman-teman kerja di industri yang ada komponen nabatinya. Selain regulatory ada QA upstream atau hulu. Ini adalah menjamin produk dari cacat pada tahap persiapan manufaktur sebelum diolah. Jadi gimana caranya QA ini menjamin sebelum diolah itu udah bagus. Contohnya gini, harus membeli material yang dia tuh bagus, material yang benar-benar terjaga kualitasnya itu QA upstream. Untuk melakukan desain proses ketika manufaktur mau dibikin itu QA upstream. Ketika mau bikin plan baru, gimana caranya kualitasnya terjaga itu QA upstream nih. Bagaimana caranya melakukan inisiasi produk produksi varian baru itu di upstream ya. Di sini ada juga downstream. Downstream ini hilir. Jadi dari tahap manufaktur. Gimana caranya kualitas ini terjamin di ranah proses sampai finish good atau bahkan dari aspek kemasan dan identitasnya. Jadi ketika disebutkan smart packaging ya, packaging itu pintar karena apa? Misalkan ada fungsi tambahannya selain untuk melindungi produk, harus ada informasinya. Bahkan tadi ada diskusi ya terkait ini ada tambahan sesuatu nih biar kemasannya ada fungsi lain gitu. Itu bisa juga. Terus ada juga yang melakukan QA di ekspor dan impor. Kalau misalkan kita hanya memproduksi di ranah nasional, kita bisa pakai BPOM, SNI, SJPH, BDKT, itu fulfill bisa. Tapi kalau mau ke luar negeri, misalkan mau ke Eropa tuh yang cukup sulit tuh. Nah, itu ada syarat-syarat di Eropa yang harus dipenuhi. Kalau mau bisa ekspor ke sana, kamu harus bikin produk dengan kategori cemaran bahan logamnya maksimal sekian. Nah, itu harus dipenuhi dengan melakukan pengondisian area operasional contohnya. Atau dengan melakukan pengondisian kemasannya contohnya. Biasanya produk ekspor tuh lebih bagus kemasannya karena umur simpannya harus lebih panjang. Tadi ada diskusi kan terkait metallized atau aluminium foil. Nah, itu ada di kami. Kalau produknya mau diekspor, biasanya kemasannya bukan yang di pasar. Kemasannya tuh ada alufonya. Jadi dia bentuknya metallized. Dia tujuannya biar lebih panjang umur simpannya, karena pasti ada masa pengiriman dari produksi ke konsumen di luar negeri. Ada juga QA auditor. Ini yang melakukan evaluasi sertifikasi kita berjalan dengan baik secara rutin. Tahunan, bulanan, mingguan, bisa tergantung dari industrinya. Sekarang kita masuk nih untuk area pengendalian kualitas di ranah manufaktur. Tapi sebelumnya aku boleh open dulu nih, barangkali ada yang mau berdiskusi, yang sesi online atau offline, ada yang mau ditanyakan, aku persilahkan dulu. Kalau di Slido bisa di sini ya, kalau mau malu-malu gitu ya untuk disebutkan boleh disampaikan di Slido ini. Boleh ditulis kalau ada mau pertanyaan, apa yang mau dibahas, bisa disampaikan di situ. Baik, dari mahasiswa yang ikut yang online ya, Hmm. apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari Pak Isman? Jadi masih secara Lebih ke, keseluruhan dulu ya. Jadi siapa tahu ada yang oh mau ya, bertanya dulu boleh. baik silakan bagi adik-adik mahasiswa yang ikut kuliah secara online bisa bertanya, bisa raise hand dulu ya, adik-adik silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau emang malu-malu boleh ditulis aja di Slido-nya. Barangkali tadi kelewat, ini aku tampilkan lagi. Boleh difoto atau nanti bisa ditulis di Slido-nya ya. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nanti boleh difasilitasi untuk tanya jawab selanjutnya. Terima kasih Baik, untuk bantuannya. Oke, aku lanjutkan ke ranah QC di area manufaktur. Jadi kita udah bikin packagingnya smart, kita udah bikin packagingnya dengan baik gitu ya. Tadi ada penjelasan hermetis.
Kalau industri susu kan dia kemasannya harus hermetis ya, apalagi susunya di ultra high process gitu. Dia harus dipasteurisasi atau bahkan di ultra high temperatur gitu. Lalu langsung dimasukkan ke packaging. Packagingnya udah bersih, gimana caranya QC ini menjamin produk yang masuk ke kemasannya itu juga bersih gitu. Nah, ini ada kriterianya di in process nanti. Kita akan bahas dari yang pertama dulu di ranah incoming. Jadi di sini ada QC raw material. Kalau teman-teman cari di Jobstreet, cari di LinkedIn, QCRM tuh biasanya di ranah incoming. Ini adalah tahap awal penentu kualitas produk. Kalau teman-teman mau bikin produk makanan, bahan bakunya jelek itu andingnya pasti akan jelek juga. Makanya bahan baku yang didapat tuh harus benar-benar bagus. Nah, di sini gimana caranya biar kemasannya bisa bagus, biar bahan baku terigunya bisa bagus, sesuai gitu. Yang dibeli terigu bukan tapioka gitu, yang kan beda. Jadi di sini harus diperhatikan dari ranah incoming. Di sini dilakukan inspeksi bahan, komponen, atau produk yang dibeli untuk ditentukan mau diterima atau ditolak gitu. Kita udah pesen kemasan yang bagus, kita udah pesen material yang oke, ketika masuk ke perusahaan hasilnya malah jelek. Nah, itu harus ditolak atau diretur gitu. Jelek tuh gimana sih? Sebenarnya ada standar yang ditentukan oleh QA tadi. Kalau QA sudah menentukan, kamu dapat material kardus. Kardus ini ada kriteria A, B, C, D, E. Kamu lakukan pengecekan. QC di situ mengecek secara rutin tiap ada kedatangan dengan sampling. Bener nggak nih? Dari standar perusahaan, materialnya sama atau bahkan lebih bagus gitu. Dan di sini juga ada sertifikat namanya COA, Certificate of Analysis. Kalau aku beli material kemasan ke Musa, aku pasti akan dapat Certificate of Analysis. Ini biasanya dibikin oleh QC outgoing di bagian Musa, di bagian industri packaging. Nanti akan dituliskan ini material kardus yang dari pengecekan pabrik sana, dicek dulu sebelum dikirim tuh berat kardusnya sekian, dimensinya sekian, ketebalannya sekian, daya tahan dalam tekanannya sekian gitu. Itu disebutkan dalam COA dan kita harus memvalidasi itu di QC raw material. Terus ada juga terkait kehalalan misalkan bahan baku gitu ya. Kalau kita mau bikin produk di Indonesia wajib ada SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Dan SJPH ini harus dijaga konsistensinya baik itu di operasional bahkan di incoming. Contohnya kita membeli terigu atau membeli bahan baku minyak atau hal lain yang dipakai di produksi, kita mau produk kita halal, bahan bakunya harus halal. Kalau mau tahu bahan bakunya halal atau enggak, QA membuat matriks. Biasanya kita kalau beli material tuh ada beberapa supplier. Nah, harus dikelola sama QA kalau supplier-supplier ini masih aktif sertifikat kehalalannya. Dinamakan dengan matriks SJPH. Jadi ketika ada supplier dari Lamipek misalkan ya. Oke, Lamipek ini dia menerapkan SJPH, contoh misalkan ya. Oke, nah SJPH-nya ini masih aktif nggak? Kalau ternyata udah expire, kita harus sebagai QC harus infokan ke QA. Nih, ada datang nih tiba-tiba dari supplier A gitu. Ini supplier A udah expired kalau dari matriks SJPH-nya. Kita nggak bisa terima. Nah, itu harus dievaluasi dokumennya. Terus ada juga kesesuaian identitas produk. Kalau kita pesan flexible packaging dengan spesifikasi ada beberapa lapis dengan spesifikasi kekuatannya sekian gitu, itu dicek. Kalau misalkan dia flexible packaging, bener flexible packaging isinya, bukan plastik biasa gitu. Kalau misalkan kita pesan terigu, bener terigu isinya, bukan tapioka. Kalau kita pesen material gula, bener gula isinya, bukan garam gitu. Kita harus cek kesesuaiannya. Nggak cuma jenis, tapi juga identitas di dalamnya. Kalau ada batch yang disebutkan di COA, itu beneran harus sama batch-nya. Nanti kita akan bahas. Ini smartnya nih, ketika kita ada temuan di konsumen, bisa tahu sampai supplier. Nanti kita lihat di akhir ya. Terus kita juga harus menyesuaikan kualitas. Tadi yang aku sebut, kalau di COA sudah disebutkan kualitasnya
Itu biasanya satu roll kayak gini. Ada rollnya panjang. Nanti ada A mark yang jadi patokan dari mesin untuk melakukan pemotongan atau sealing. Itu penting tuh. Jadi kriteria-kriteria itu penting untuk di area operasional. Ini ada juga terkait packaging kayak karton ya. Kita melakukan pengemasan di karton, kita juga mengecek kartonnya seperti apa. Ini ada video, aku boleh cek sound dulu, kira-kira suara videonya masuk ke ini nggak ya, ke sesi online nggak ya? Suaranya masuk? Tidak, Coba Pak. lagi, Tidak. dicoba lagi ya. Suaranya masuk? Kita coba lihat pembahasannya ya. Ini ada pengecekan yang biasa dilakukan di area incoming. Jadi ada beberapa mesin nih. Pertama, kita harus melakukan pengecekan dimensi. Nah, pengecekan dimensi ini dilakukan penting karena kalau dimensinya beda sedikit, nanti pengirimannya akan susah. Kalau itu sifatnya packaging ya, itu akan susah nantinya. Dan ini didigitalisasi juga, ada alat-alatnya dan setnya, biar pengecekannya langsung masuk ke sistem. Nah, ini ada pengecekan tekanan. Nah, dalam daya tekannya itu dia seperti apa? Nah, itu bisa secara konstan atau secara interval gitu. Nah, kalau misalkan dapat kemasan kardus, kita menekan dari atas dan bawah di seperti ini. Kalau kardusnya gede, ada mesin BCT yang besar. Nah, tadi di Musa sempat disebutkan ya, kalau di bagian quality packaging tuh ada namanya seal strength. Seal strength itu sebenarnya apa sih? Jadi ketika teman-teman beli produk mie itu ada beberapa kali seal. Kalau misalkan dilihat, dia tuh awalnya lembarnya seperti ini, dilipat dua, di seal. Di sininya di seal. Ini long seal-nya, seal satu. Setelah di seal begitu, dia seal di bawah, end seal. Nah, ini seal kedua. Jadi kan sudah ngebentuk tabung nih. Ada mulut di atas. Di sini bisa masuk produknya. Ketika sudah masuk, di seal lagi di atas. Nah, jadi end seal-nya ada dua. Atas bawah sama di panjangnya, long seal. Seal strength ini adalah ketika dia sudah di seal, itu seberapa kuat dia beneran bisa rapat. Karena nanti kan pengirimannya dalam bentuk bulky ya. Kalau dikirim dalam bentuk kardus, kardusnya ditumpuk, terus nanti dimasukin ke dalam truk, mungkin bisa kebanting-banting gitu. Nah, seberapa kuat dia bisa menahan udara di dalamnya, seberapa kuat dia seal-nya bisa rapat, itu dengan seal strength. Jadi di sini ada mesin pengecekannya nih. Jadi dia ditarik sampai terputus. Dilihat nanti grafik kekuatannya. Ada kategori tipil, bentuk T, ada kategori yang 180. Jadi ada grafiknya itu ya, nanti kelihatan dia terlepasnya di kekuatan berapa gitu. Itu akan muncul. Itu adalah nilai seal strength yang dimunculkan di COA dan harus kita pastikan saat incoming. Oke. Nah, ini yang tadi aku sebut COA, COA, COA itu apa sih? Jadi contoh nih aku dapet di internet. Ini aku tulis juga source-nya. Jadi contohnya tuh kita ketika kedatangan material ada sertifikat ini. Sertifikat ini yang harus kita lihat sebagai QC. Misalkan di sini disebutkan bahwa ada namanya adalah cookie dough mini chips. Teman-teman harus lihat sampling, dibuka. Bener nggak isinya tuh beneran adonan kue? Kalau ternyata beda, nah itu harus dikomplain. Jangan sampai mendatangkan material yang bukan peruntukannya. Terus di sini ada date of shipment, tanggal pengiriman 25 Mei 2019. Dilihat, bener nggak nih, dia produksinya relevan sama tanggal pengirimannya. Kalau ternyata tanggal pengiriman 25 Mei 2019, tapi tanggal produksinya dimainin sama orang sana jadi
27 Mei 2019. Loh, belum dibikin udah dikirim kan ngaco. Nah, itu harus dicek sama QC. Termasuk lot number. Karena ini yang jadi kunci ketika ada komplain. Lot number di sini. Ketertelusuran ini penting. Jadi lot number ini harus teridentifikasi. Dan setelahnya di sini ada pengecekan standarnya. Kalau misalkan memesan adonan kue yang punya tingkat kelembapannya 4% maksimum, pas datang dicek, bener nggak dia 4% maksimum? Tiba-tiba ada yang 7%, ada yang 10%, itu harus dipertanyakan sama QC. Proteinnya bener nggak 35%? Lemaknya bener nggak 33% gitu. Dan di sini juga dijelaskan metode pengecekannya dengan cara apa. Jangan sampai dia melakukan pengecekan kadar air dengan tanur, kita melakukan pengecekan kadar air dengan yang alat dimasukkan langsung muncul gitu. Nah, itu kan udah beda metode. Hasilnya beda itu mungkin banget terjadi. Jadi disebutkan di COA. Mikrobanya juga disebutkan di sini. Jadi COA itu seperti ini. Dan tadi ketika aku bilang box compression test BCT, bukan bacot ya. Jadi BCT ini misalkan dia melakukan pengecekan dusnya ini kuat untuk tekanan berapa banyak sih? Itu ditaruh ke satu mesin, nanti dia akan turun ke bawah, menekan sampai dusnya penyok. Nah, ketika penyok ini dilihat dia ada di kekuatan berapa penyoknya gitu. Itu kekuatan daya tekan, box compression test. Kita masuk ke ranah produksi nih. Jadi kalau di ranah incoming ada material datang berapa banyak, disampling sejumlah populasinya. Tapi kalau di produksi kita melihatnya berdasarkan sampling plan. Karena produksi itu biasanya sifatnya continue. Jadi dia tidak batch, tidak per potong, tapi continue terus gitu. Ketika continue terus berjalan, kita harus ngambil berapa banyak, itu ada sampling plan namanya. Dan kita bisa melihat dari beberapa proses ya. Misalkan kita ada penggorengan, kita cek kadar air setelah goreng berapa. Terus ada pendinginan, kita cek suhu setelah pendinginan berapa. Kita ada misalkan pengolahan adonan, kita cek kadar air setelah diadon berapa gitu. Ada pengecekan setiap proses, ada pengecekan kriteria proses. Nah, jadi kalau kriteria proses tuh kita lihat biasanya CCP yang harus banget rutin dicek. Teman-teman di sini ada yang bisa kasih ini nggak penjelasan? Kalau CCP itu sebenarnya apa sih? Boleh di kolom chat atau di raise hand gitu ya. Ada yang tahu nggak sih CCP itu apa kalau di area proses? Nanti kalau ada yang bisa jawab, aku bisa dapat nomor kontaknya. Nanti aku akan kasih sesi tambahan voucher nih. Ada voucher GoPay yang bisa aku kasih ke teman-teman. Nah, ada yang mau jawab CCP? Biasanya harus dipancing ya supaya Harus ada hadiahnya dulu baru pada ngacung ya. ada yang ditanya baik dari sesi online maupun offline. Mm-mm. Yang mau menjelaskan CCP ini barangkali udah pernah dapat di perkuliahannya. Karena aku yakin setiap tekpang pasti belajar CCP. Gimana? Dilelang dulu nih. Ada pertanyaan dari Mbak Usani yang bisa menjelaskan terkait IPI tidak ya? Kan sebelumnya di Yang diketahui aja. Yuk silakan voucher. Ada vouchernya nih, nanti bisa aku transfer. Nanti dibantu ya untuk nomor HP-nya ntar aku kirim. Ya. Ada yang mau jawab? Lihat ah. Oh ada Pak. Oh ada, wah alhamdulillah. Boleh boleh. Dikenalkan namanya dari semester berapa dan dijelaskan ya CCP. Tadi ya silakan ada yang bisa menjelaskan. CCP ini penting banget kalau QC di area produksi nih. CCP. Silakan untuk Ibu sudah mengisi.
Ada. Oke, ada Pak. Ini beneran ada. Oh, alhamdulillah, mantap mantap. Boleh sebutkan namanya ya, biar kenal. Siapa tahu nanti kita ada jodoh nih. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sama dengan siapa di mana? Oh, maju ke depan ya. Oh, keren keren. Jadi bisa lihat nih. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, Perkenalkan, sama-sama. saya Fauziah Nisa dari kelas 5B. Untuk Oke. CCP atau Critical Control Point itu Oke. yang saya tahu gitu ya, itu adalah titik di mana titik atau poin di mana terjadi titik kritis atau kritis dari untuk bahan pangan itu sendiri. Nah, untuk di produksi sendiri ada beberapa CCP yang saya ketahui. Itu yang pertama dari pekerjanya atau orang yang langsung kontak langsung dengan bahan pangan itu sendiri. Lalu yang kedua itu dari segi alat peralatan yang kontak langsung dengan bahan pangan. Lalu dari apa namanya? Dari penyimpanan atau kontaminasi dari bahan pangan itu sendiri. Segitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya jawabannya. Kita beri plus dulu dong. Udah mau berani jawab nih. Wah. Terima kasih banyak ya jawabannya ya. Nanti boleh tuliskan nomor HP-nya ya ke dosen ya. Nanti diinfokan ke saya, nanti saya kirim. Oke, terima kasih banyak nih jawabannya. Wah, keren banget bisa melengkapi langsung CCP itu critical control point. Nah, itu bener banget tuh. Jadi ini salah satu kriteria di industri makanan yang wajib banget harus dicek. Nggak boleh kelewat. Karena kalau udah kelewat bahaya. Bisa membahayakan konsumen, konsumen bisa sakit, kita yang di perusahaan yang kena. Nah, itu bahaya banget CCP. Jadi CCP ini critical control point itu salah satu kriteria proses yang kalau dilewatin tuh bisa sakit orangnya kalau makan itu. Jadi kriterianya beneran kritis. Gimana caranya bisa menentukan area proses ini yang kritis tuh apa sih? Jadi aku coba luruskan juga ya. Salah satunya di industri mie instan. Di industri mie instan itu ada titik di mana area ini harus ada proses ini, kalau enggak nanti bisa ada mikroba muncul. Ada yang kebayang ini area apa? Areanya adalah penggorengan atau pemanasan ya. Bisa juga ada mie oven itu pemanasan oven, nah itu bisa juga. Intinya adalah pemanasannya. Karena kalau pemanasannya tidak optimal, itu nanti bisa bikin si mie-nya nggak mateng, bisa bikin kadar airnya masih tinggi, bisa bikin mikrobanya nggak mati. Nah, itu kritis. Ini yang harus diamati. Apa aja yang diamatin? Si suhunya, bener nggak? Si suhunya ini tuh ada di suhu sekian. Karena nanti kalau kita cek di kontrol tuh, suka ada dua kayak gini nih. Ada setting point, ada actual point. Nah, ini ada dua biasanya. Setting point tuh kita mau ngeset, kita suhu fryer nih mau di suhu berapa nih? Kalau menggoreng mie biasanya suhu berapa nih gitu. Kalau mau memanggang kue ada di suhu berapa nih? Kalau mau pasteurisasi di suhu berapa nih gitu. Di setting di sini. Nanti dilihat aktualnya. Jadi ada termometernya di situ. Termometer yang satu set sama mesin yang dia mengecek bener nggak nih suhunya sekian, udah sesuai dengan setting nggak nih gitu. Itu yang dicek sama QC. CCP itu yang dicek sama QC. Jadi macam-macam ya CCP-nya. Kalau di industri makanan ini wajib banget. Nanti kita bahas singkat HCCP kalau ada waktu. Nah, terkait handling operator kita juga harus cek karena kalau QC masuk ke area produksi sifatnya udah kayak polisi yang di jalan raya. Orang-orang produksi itu kayak pengendara motornya dan QC itu pengawasnya. Jadi bisa kebayang QC-nya satu, orang produksinya ratusan. Nah, itu bisa aja. Jadi di situ fungsi kita harus mengamati operator biar melakukan handlingnya sesuai. Contoh, ketika dia melakukan proses megang produk, ini ada aturan hygiene-nya enggak gitu. Hygiene-nya dijalankan enggak gitu. Dengan memakai alkohol hand sanitizer di tangannya secara rutin 2 jam sekali. Atau dengan melakukan proses pembersihan cuci tangan dulu sebelum masuk area produksi atau dengan menggunakan alat pelindung diri tambahan gitu seperti sarung tangan itu ada atau enggak itu yang dipantau sama QC. Jadi operatornya nih bener nggak nih menjalankan aturan itu. Tuh.
Ini fungsi QC di proses, QC in process. Nah, kalau di mesin nih biasanya ada tombol kayak gini nih, bisa disebut HMI. Ada yang sifatnya setting value doang kayak gini, ada yang sifatnya dalam satu rangkaian proses kayak gini. Biasanya kalau industri flow yang sifatnya cair itu ada rate yang harus dicek di sini. Flow rate-nya, suhunya, oh, pindah panasnya main di sini. Kalau di aku namanya pindah panas dulu, wah, sampai pinpan membayanginnya. Nah, sekarang di QC outgoing. Jadi aku sampaikan bahwa QC outgoing ini wajib untuk manufaktur yang sifatnya business to business. Contoh, aku beli material ke industri packaging, itu pasti ada QC outgoing-nya di sana. Untuk pembuat COA. COA-nya udah dibuat, dikirim barangnya, COA-nya dicek sama aku di bagian incoming. Jadi kuncinya ini ya, outgoing itu udah beres jadi produk, dicek lagi, di cross check lagi bener nggak nih standarnya segini, baru dikirimkan. Ketika dikirimkan nanti jadi bukti kepada QC incoming. Dia juga harus ngecek kemasan dan identitasnya itu sesuai. Dia harus ngecek handling operator nih penting banget. Karena biasanya ada operator atau manpower gudang gitu ya yang melakukan proses loading barangnya tidak dengan kaidah yang baik. Contoh di area produksi kita udah sayang-sayang gitu ya. Oh ini harus bagus, harus berkualitas, udah tertutup baik. Nyampe gudang, jeder. Nah, hancur semua. Itu bahaya tuh. Makanya kita harus cek sama orang gudang di QC Outgoing. Kurang lebih ini, jadi dia melakukan kualitas, menjadi pengendali kualitas terakhir sebelum dikirimkan. Kalau di ranah manufaktur, terutama di tempatku ya, itu outgoing tuh jadi kriteria yang digabung dengan in process. Karena biasanya kalau mau mengirimkan ke depo, kita nggak pakai ECOA. Kita cuma menjamin sertifikatnya itu yang ada di kemasan. Informasi nilai gizi, berat, neto, dan juga ada kriteria-kriteria, misalkan ini varian apa, isinya ada apa aja gitu ya. Itu bisa tuh. Dan ini ada informasi lagi nih yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau tadi di bagian QA mengelola produk ini bisa dijual di Indonesia gitu ya dengan adanya sertifikasi BPOM gitu atau sertifikasi nasional lainnya gitu. Atau dia mau melakukan pengiriman ke ekspor, ini harus ada kode produksi. Jadi harus dicek ya, jangan sampai dia tidak ada kode produksi ini. Karena ini kunci dari namanya ketertelusuran, traceability. Jadi teman-teman kalau lihat di susu gitu ya ada tulisan L1941108. Ini ada maknanya. Diproduksi tanggal sekian, bisa jadi L19 ini adalah line 19, 4 ini di shift 4 gitu ya, 108 ini kode mesinnya. Bisa kayak gitu. Oke, ini dari aspek disposisi. Jadi teman-teman bisa menjadi QC dengan melakukan tindakan ini. Kalau ada material yang nggak oke, ditahan, ditukar guling, atau dikembalikan dari pemasaran. Namanya recall. Ini recall udah bahaya banget. Setelah material itu setelah material itu ditahan, kita harus treatment dengan sortir, bisa reuse atau reproses, bisa retur, atau dihancurkan, di-destroy. Ini ada kriteria kaidahnya ya. Teman-teman bisa sharing lebih lanjut sama saya atau PDP biar tahu lebih rincinya gimana nanti. Ini contoh misalkan ada area flow incoming gitu ya, dari incoming di raw material, supplier ngirim barang, ini oke atau enggak? Kalau oke dia masuk ke warehouse. Kalau enggak oke ada nih treatmentnya, harus disortir atau langsung diretur. Kalau misalkan ada treatment yang enggak oke, ini harus ada koordinasinya. Jadi QC tidak hanya bertindak sebagai polisi aja, tapi harus ada komunikasinya juga. Bukan hanya asal tilang, tapi ada komunikasi ke yang bersangkutan. Aku mau balikin barang ke supplier, yang beli dari purchasing ini harus tahu gitu. Si orang PPIC-nya juga harus tahu kalau material tuh nggak ada di tanggal segini loh karena aku tolak gitu. Itu harus tahu PPIC. Jadi di sini harus ada pihak-pihak yang mengetahui kalau mau melakukan treatment. Jadi QC tidak hanya asal tilang gitu ya, harus ada komunikasinya. Dan ini bisa ditunjukkan dalam bentuk kode produksi kalau mau melakukan retur recall. Nah, ini recall-nya harus tahu kalau misalkan di pasaran ada produk, misalkan sarden kaleng gitu ya, ditemukan kembung dan dikonsumsi oleh orang-orang jadi keracunan.
Nah, itu batch yang kembung harus ditarik. Taunya dari mana? Dari kode produksi ini. Contoh di sini ada, ini bukan makanan sih, tapi nggak apa-apa ya. Misalkan 3 itu 2013 maknanya. 003 itu maknanya hari ketiga di tahun itu. Berarti 3 Januari. A4 ini mesinnya gitu. Jadi kayak gitu ya untuk melihat traceability-nya. Bisa tahu sampai ke jamnya, sampai yang kerja di situ siapa. Itu bisa tahu di sini. Nantinya bisa ditarik lagi ke supplier. Oke, ini masalahnya ada di kemasan. Kemasan yang datang di tanggal yang dipakai tanggal sekian tuh kedatangan tanggal berapa. Nanti bisa dikomplain ke konsumen dari ke supplier dari kemasannya gitu. Kurang lebih materinya sampai di sini ya terkait pengawasan produk. Teman-teman bisa eh, follow-follow lagi kalau mau informasi lebih lanjut terkait quality. Karena sejujurnya yang aku sampaikan ini baru di tahap awal nih terkait quality sharing di fundamentalnya. Dan di sini baru konsep dasar antara QC dan QA. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut terkait evolusi kualitas, terkait kualitas dalam bisnis proses, atau tadi ISO-nya, teman-teman bisa sharing lebih lanjut dengan kami di PDP ya, terkait regulasi nasional yang harus dipenuhi, ada kementerian apa aja, kita bisa sharing di situ, atau mau fokus di skills QC-nya secara spesifik. Kalau ada produk yang diproduksi, harus ngecek semuanya nggak sih? Nggak. Kita ada sampling. Ada metode sampling namanya. Dan itu nggak asal ambil. Kita ada kaidahnya. Kalau kedatangan 1.000 kita harus ngambil berapa dus itu ada kaidahnya dengan metode sampling. Terus kalau mau melakukan tes rasa gitu ya, tes organo, aku bisa langsung datang nggak sih? Nggak. Ada panelis seleksinya. Jadi seleksi panelis ini ada ISO-nya sendiri ya, 12101. Itu harus diikutin untuk seluruh orang atau di QC yang mau jadi tim panelis di shift itu. Terus teman-teman sebagai seorang QC juga harus bisa melakukan Seven Tools. Ini jadi hal yang wajib di perusahaanku ya minimal. Karena Seven Tools ini sebenarnya tools yang udah lama banget, tapi dipakainya tuh masih powerful sampai sekarang. Ini tools untuk improvement biar teman-teman bisa melakukan evaluasi dan perusahaannya bisa lebih baik terus gitu. Dan membuat pekerjaannya lebih enak juga. Ada juga terkait pengolahan data di SQC, Statistical Quality Control. Bisa juga teman-teman melakukan pembekalan diri. Ini kalau teman-teman belum lulus, boleh banget dibekali dari sekarang kalau teman-teman tuh harus bisa pengolahan data. Bagian apapun harus bisa pengolahan data. Entah itu pakai Excel, entah itu pakai spreadsheet, atau mau pakai SPSS, itu teman-teman harus bisa pengolahan data. Karena teman-teman kalau ngomong nggak pakai data tuh nggak akan didengar di area kerja. Dan di sini untuk membuat slide, itu teman-teman akan diperlukan kalau teman-teman melakukan reporting, pelaporan ke atasannya. Termasuk cara presentasinya itu teman-teman harus tahu dan cara memimpin. Jadi teman-teman kalau mau lamar kerja gitu ya, tunjukkan kalau teman-teman pernah berorganisasi dan memimpin berapa banyak orang. Kemampuannya itu yang harus ditunjukkan karena pasti nantinya sebagai QC, sebagai QA teman-teman akan memimpin sesuatu. Nah, ini sekilas aja kalau kita ada Seven Tools, ada 7. Kalau mau tahu lebih dalam boleh nih cara pakainya gimana dan cara untuk mengatasi masalah dengan Seven Tools ini gimana. Nantinya Seven Tools ini masuk ke program improvement QCC namanya 8 step. 8 step ini kayak bikin skripsi gitu ya. Jadi bisa melakukan improvement dengan kaidah-kaidah ini. Di sini juga ada metode sampling, ada untuk bahan terkemas, ada untuk bahan cair atau semi padat. Dan tadi yang CCP, terima kasih banyak udah menjawab dengan benar. Ini masuk ke HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP ini kita mendeteksi dari satu proses yang krusial tuh yang mana sih? Dari 1 sampai 3. Kita tentukan yang krusial yang mana. Oh, yang krusial area penggorengan. Setelahnya kita lakukan secara rutin oleh QC dari 4 sampai 7. Ada monitoring, kalau ada yang tidak sesuai itu harus ada tindakan perbaikannya. Tiba-tiba ketemu, ini fryer kita salah nih, suhunya kok jadi turun gitu. Nah, itu harus ada tindakan perbaikannya dan didokumentasikan. Terus diverifikasi dan direcord. Terus regulasi banyak juga nih, teman-teman kalau mau tahu. Ini jadi hal dasar ya. Jadi sekedar preview aja teman-teman perlu mengetahui ini. Dan itu sekian dari saya. Bagi teman-teman yang mau belajar tentang dunia kerja, boleh buka websitenya pdpcourse.id.com. Nanti akan muncul materi-materi yang bisa di-sharing gratis ya, gratis loh.
Jadi bisa dapat ilmunya, dapat sertifikatnya kalau mau, nanti bisa dapat tambahan untuk di CV. Barangkali sekian ya dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Baik, terima kasih ya Pak Isfari juga sudah Ya. memberikan pemaparan materi yang terkait QC untuk sektor pangan. Kemudian keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab dibuka untuk 1 atau 2 penanya saja. Ya, silakan. Silakan deh bisa agak maju. Oh ya, maju ke sini. Oh ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari Fadilah dari Tekpang Angkatan 23. Jadi sebelumnya kan tadi dijelaskan sedikit terkait peran R&D dalam single produk ya. Karena ada beberapa produk yang sebenarnya dirancang untuk tidak dibuat varian barunya, jadi peran R&D tadi yang disampaikan untuk single produk ini bukan hanya berfokus pada pengembangan produknya saja, tapi bisa ke dalam packagingnya atau ke bahan bakunya. Jadi kan bisa dikatakan di dalam konteks ini tuh bergeser bukan ke arah pengembangan aja, bukan ke arah pengembangan saja, tapi ke arah peningkatan kualitas atau efisiensi dari produknya tersendiri. Nah itu kan bisa jadi tumpang tindih peran antara QC yang tadi dijelaskan. Nah kira-kira pertanyaan dari saya adalah kasus dokumentasi yang dibutuhkan dan jika dibutuhkan ada batas antara produksi dan QC dalam konteks satu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini kritis juga nih. Ini jadi tumpang tindih job desk gimana nih jadi ceritanya? Nah, jadi kalau yang tadi aku sebutkan ya, sebenarnya seluruh bagian departemen itu punya tanggung jawab untuk melakukan improvement. Jadi kalau aku bilang tuh punya tanggung jawab improvementnya. Ada improvement yang bisa kita berikan dalam bentuk cost, ada improvement yang bisa berikan dalam bentuk quality, dalam bentuk logistik gitu. Ada banyak. Jadi salah satu peran R&D, research and development ya, bukan bagian aku sekarang learning development. Research and development itu dia bisa mengevaluasi kualitas. Karena gini, R&D itu dia punya produk namanya formula. Dia punya anak nih namanya formula. Ketika dia mau ngotak-ngatik anaknya dia, itu harus ada dia di situ. Nah, jadi ketika dia udah bikin formulasi, tek formulasinya dengan kemasan ini, dengan formula gula sekian, dengan air sekian gitu ya, itu R&D yang buat. Itu job desk-nya di R&D. Nah, ketika dia mau ngubah si salah satu komponennya, itu R&D perlu tahu. Jadi itu perannya kenapa R&D harus melakukan evaluasi. Misalkan mau ada perubahan material, dia harus di sana karena dia punya tanggung jawab. Ini anak gua nih, gua harus pantau biar hasil yang dihasilkan di produksi kualitasnya tetap sama karena dia punya tanggung jawab itu. Ketika dia mau melakukan pengembangan produk, pasti ada konsumen yang harus dipuaskan. Nah, itu tanggung jawab di R&D. Sementara QC, ketika udah ada formulanya, harus dijalankan. Harus secara rutin dicek kalau ini tuh kualitasnya beneran cocok sama yang dibikin sama R&D. Ketika ada yang aneh-aneh, misalkan kedatangan material dengan kualitas bahan baku yang nggak sesuai. Ini harus diapain ya? QC harus komunikasi ke R&D. Aku mau trial biar nanti kualitasnya tetap sama. Harus kayak gimana nih? Gula yang datang kurang manis daripada biasanya, derajat Brixnya turun. Harus gimana nih? R&D diajak di situ, trial bareng sama QC. R&D coba dengan formulasi sekian harusnya oke, di trial di lapangan oke, quality check, oh iya sama nih dengan yang biasanya. Nah, di situ fungsinya. Perbedaan antara QC dan R&D dari aspek single product. Barangkali ada yang belum terjawab, boleh dikonfirmasi lagi ya, karena tadi agak putus-putus. Oke, silakan bisa ditanyakan kembali. Untuk kamu sudah ya, sudah menjawab. Baik, mohon maaf Pak Isfari untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan sekian karena waktunya pas. Nah, kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Isfari. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan di Slido, aku balas di kolom chat Zoom juga ya. Silakan bagi yang tadi bertanya di Slido. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Isfari Bindika dan Bapak Musa.
Saya akhiri untuk sesi kuliah umum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya kalau ada yang mau sharing-sharing atau diskusi kerjaan boleh. Nggak harus via VDP, langsung personal aja nggak apa-apa. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya. Baik, saya akan kembalikan ke moderator.